kami kakinya. Kayamu, amin. Ayah, 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 ayah. Oma, ayah, kamu, amin. Susu bubuk. Oh, yuk. Bang, ada pesan masuk Mas Seh. Memandikan, kita makan, itu bobo ya, ayah, itu bobo, ayah, nanti bobo ya. Bang, ada pesan masuk Mas Seh. Ibu Yuni Ariyanti sudah hadir, Bu? Pak Edi sudah hadir, Pak? Alhamdulillah sudah, baik Lab. Ya, Ibu Yuni sepertinya sudah hadir juga ya, Pak ya? Iya. Ya, bagaimana Ibu Yuni? Mungkin sinyal ya, baik Lab. Kita tunggu sebentar lagi ya, baik Lab. Bang, ada Ya, Pak, pesan masuk siap. Mas Seh. Bang, ada pesan masuk Mas Seh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mohon Yuni maaf, sudah bergabung Bu ya? Iya Ya, Bu. Bapak, Eh, mohon maaf tadi ada trouble sedikit. Iya Bu. Sebelumnya selamat bergabung Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, yang mana kegiatan webinar ini akan kita mulai. Baik, silakan Bapak Ibu peserta webinar di on cam-kan, kameranya di on kan. Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, semoga kita dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan webinar ini. Kegiatan webinar ini, yang mana pada webinar ini akan disampaikan oleh dua narasumber hebat. Yang pertama yaitu ada Ibu Yuni Ariyanti, DGR. Beliau merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung Barat. Dan selanjutnya yaitu ada Bapak Edi Susanto, SPDGR. Beliau merupakan wakil kepala sekolah sekaligus CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung. Yang mana kedua narasumber hebat ini akan menyampaikan terkait praktik baik membuat keyakinan kelas dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu peserta webinar sudah sangat antusias ya untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber yang hebat-hebat ini. Namun di sini saya minta kepada Bapak Ibu peserta webinar silakan tulis di kolom komentar perkenalan, kemudian apakah sudah semangat untuk mengikuti kegiatan webinar atau belum, karena sebentar lagi pemateri pertama akan disampaikan oleh narasumber yang hebat, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Yuni. Tulis di kolom komentar dari mana saja, sekolah mana, kemudian sudah semangat atau belum ya. Tentunya harus semangat ya Bapak Ibu peserta webinar. Baik, Ibu Yuni Ariyanti, SPDGR, apakah Ibu Yuni sudah siap? Siap Bapak. Ya, baik, Ibu Yuni, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya banyak terima kasih kepada Bapak Iqbal Pahlevi dan juga rekan saya Bapak Edi Susanto serta Bapak Ibu guru yang sangat hebat yang ada di room ini. Baik Bapak Ibu, semangat ya. Kita sharing di sini melalui penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Bapak Ibu guru hebat, mari belajar bersama dan berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan budaya positif di dalam dunia pendidikan yang sangat kita cintai ini. Sedikit mengapa saya ambil tema budaya positif dalam webinar episode ke-6 Belajar ID Lampung Barat ini. Karena menurut saya budaya positif itu harus diperkuat di sekolah kita agar hal-hal positif lainnya itu mengikuti di dalam sekolah kita, terutama untuk sekolah-sekolah yang Bapak Ibu ada di ruangan ini. Semoga setelah dari kegiatan ini nanti kita sharing bersama akan tercipta budaya positifnya. Oke.
Bapak Ibu, konsep utama dari modul budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Semua berkaitan dan berkesinambungan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, belajar dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dapat berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, tahap perkembangannya. Yang saya wujudkan di dalam sekolah kita. Mengapa seperti itu? Profil Pancasila ini sangat sesuai dengan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti apa profil Pancasila ini membangun karakter yang sangat baik di dalam sekolah kita, karena itu pasti tentang makna kontrol seorang guru atau orang dewasa. Ternyata Bapak Ibu, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif atau bujuk rayu efektif dan bermanfaat. Dan Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Ibu Yuni terkendala sinyal. Kita tunggu. Bagaimana Ibu Yuni? ya baik Bapak. Ya, sudah bergabung lagi Bu ya? Iya Bapak. Aduh, jaringannya kurang baik ini. Ya Bapak, saya lanjut bahwa banyak ilusi yang menurut kita sebagai guru atau orang dewasa, hal tersebut membangun terhadap murid ternyata memang
pada hakikatnya murid itulah sendiri, Pak, yang mau melakukan hal itu. Murid membuka hatinya, maka ilusi tentang kontrol tersebut ya Bapak ya. Namun bagaimana mengubah paradigma stimulus? Bagaimana mengubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol? Nah, di sini Bapak saya sedikit menguraikan tentang tabel yang ada ini. Merubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan setiap manusia atau setiap peserta didik itu berbeda. Yang satu dengan yang lainnya ternyata sangat berbeda. Nah, semua orang melihat hal yang sama, namun ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama seperti kawan-kawan yang ada di room ini, Bapak Ibu yang ada di room ini. Bapak Ibu bisa melihat saya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, begitupun setiap murid kita pun memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari sini Bapak Ibu kita dapat memulai bagaimana menciptakan budaya positif dengan stimulus respon atau teori kontrol ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun, setiap perilaku itu memiliki tujuan atau alasan. Nah, bagaimana kita menggali untuk mengetahui mengapa murid kita melakukan kesalahan. Nah, dengan perubahan paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol. Next, Pak Edi. Oke, Bapak Ibu, kita awali dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini memiliki makna sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini disiplin. Dan sering dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, kita harus memiliki disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya, kedisiplinan itu atas kesadaran diri kita sendiri. Jika murid memiliki kesadaran tersebut, murid pun akan sama dengan kita, seorang guru, kesadarannya muncul untuk menghargai diri sendiri atas keyakinannya, atas keyakinan, sikap, atau budaya yang menurut anak tersebut adalah hal yang baik, hal yang positif. Nah, jika motivasi untuk disiplin ini tumbuh dari dalam, inilah yang dimaksud mencapai disiplin positif dari sisi internal. Next, Pak Edi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menciptakan disiplin positif di sekolah? Di sekolah, untuk menciptakan disiplin positif, kita sebagai seorang guru bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan atau nilai universal adalah sikap positif seorang manusia atau individu yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai tersebut tidak membatasi atau menghalangi sikap terpuji itu yang seperti apa. Nah, inilah yang kita tanamkan untuk menciptakan disiplin positif melalui
nilai-nilai kebajikan. Next, Pak. Ya, Bapak Ibu, ini ada dua contoh nilai-nilai yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai yang merupakan fondasi dari perilaku baik kita sebagai seorang guru dan juga kita tanamkan terhadap murid-murid kita, seperti profil pelajar Pancasila dan 9 pilar karakter Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu, masih banyak lagi yang bisa kita adopsi atau kita ATM untuk kita bawa ke sekolah kita, beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan disiplin positif sebagai perwujudan budaya positif, sebagai seorang guru, kita harus mengetahui motivasi perilaku murid kita sebagai manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk akan saya ulas satu persatu tentang motivasi perilaku manusia ini. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini, ada 2 alasan mengapa anak-anak ini membersihkan kamar mandi atau toilet. Bisa jadi anak ini memang sedang piket untuk membersihkan kamar mandi, atau memang anak ini sedang mendapat hukuman. Nah, berkaitan dengan motivasi manusia seperti yang tadi, yang pertama, nah ini sepertinya motivasi terendah atau eksternal. Mengapa saya katakan motivasi terendah? Karena anak-anak akan menghindari hal ini karena berbentuk hukuman. Jadi jika anak-anak itu datang tepat waktu karena takut dihukum, artinya motivasinya tidak dari dirinya. Nah, yang mereka hindari adalah hukuman. Nah, next, Pak, untuk motivasi yang kedua adalah tentang imbalan. Bapak Ibu, kepada anak-anak yang juara kelas nih ya, ada dampak negatifnya. Mengapa ada dampak negatifnya? Anak-anak termotivasi tidak dari dalam dirinya, namun tingkatannya lebih baik dari motivasi yang pertama. Anak-anak mengharapkan hadiah, tapi anak-anak akan berubah atau prestasinya akan menurun saat kita hentikan pemberian hadiah tersebut, karena anak-anak kecewa, saya tidak lagi diberi hadiah. Nah, Bapak Ibu, untuk membangkitkan atau tidak merubah karakter anak-anak tersebut, tidak merubah prestasi anak-anak tersebut, tapi tanpa kita memberikan atau menjanjikan sebuah hadiah, maka kita akan lakukan penggalian motivasi dari dalam diri, seperti motivasi manusia yang ketiga. Next, Pak Edi, motivasi yang ketiga ini motivasi yang tumbuh dari dalam diri. Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan murid-murid di sekolah membantu gurunya dalam membuat pojok baca. Bapak Ibu, dalam kegiatan membuat pojok baca ini tidak ada kegiatan yang menjanjikan sebuah hadiah. Namun anak-anak terlihat antusias dan aktif. Mengapa demikian? Karena anak-anak berkeinginan sekolah saya, kelas saya ingin lebih cantik,
enak dipandang, dan saat saya membaca buku, saya memiliki tempat yang ternyaman. Nah, Bapak Ibu, motivasi ini kita harus tanamkan agar anak-anak itu tahu gitu bahwa di sini bentuk anak-anak menghargai dirinya untuk mempercantik, memperindah kelasnya. Begitu juga dengan prestasi ya Bapak Ibu. Next. Berikutnya Bapak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan dan juga motivasi dari setiap manusia, kita dapat membuat sebuah keyakinan kelas. Ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, mengapa bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Ya, mengapa bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Karena keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang ya Bapak Ibu ya, sama kita tidak membanding-bandingkan tentang suku ataupun perbedaan negara. Seperti ada kalau di sekolah-sekolah besar itu anak-anak yang memang berasal dari negara lain, ataupun jika di sekolah kita ya sini berasal dari pulau lain atau dari suku yang lain. Nah, tidak berdasarkan latar belakang tersebut, kita semua sama. Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mengapa dikatakan peraturan tertulis tanpa makna? Karena jika kita menciptakan keyakinan kelas, anak-anak terlibat, anak-anak menyampaikan keinginannya, harapannya tentang kelas tersebut. Namun, jika peraturan itu sepihak. Peraturan itu dibuat oleh kita sebagai seorang guru. Dan peraturan terkadang memiliki kalimat yang negatif. Namun, jika keyakinan kelas ini kita ubah menjadi kalimat yang positif. Seperti apa contohnya? Dilarang memukul rekan di kelas atau dilarang berkelahi. Nah, Bapak Ibu, jika ada kalimat seperti itu, dalam keyakinan kelas kita bisa merubahnya dengan kalimat saling menyayangi. Nah, mungkin bisa diklik ini Pak Edi, link YouTube-nya. Kebetulan saya membuat keyakinan kelas di kelas rendah. Kalau di kelas tinggi tidak begitu sulit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika link YouTube ini memang mungkin sulit, nanti bisa di-copy ya Pak Edi di kolom komentar atau kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa buka. Ini kebetulan dari YouTube saya sendiri, kegiatan di sekolah saya dalam membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, apa sih kegunaan dari keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini nanti Bapak Ibu akan menjadi dasar dalam kita melihat bagaimana anak-anak tersebut melaksanakan sebuah kesepakatan jika anak-anak itu lupa atau melanggar keyakinan kelasnya. Baik Bapak Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, dari kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan yang sangat penting adalah kebutuhan yang pertama yang merupakan hal utama adalah bertahan hidup. Dalam kebutuhan bertahan hidup ini, seperti yang kita butuhkan, sandang, pangan, dan papan. Nah, Bapak Ibu, seorang manusia atau seorang individu, anak didik kita, sangat membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang dan diterima. Ingin kebebasan, ingin kesenangan, dan juga ingin penguasaan. Nah, Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah keadaan yang sangat tidak baik. Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah keadaan yang sangat tidak baik. Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah keadaan yang sangat tidak baik. Jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah keadaan yang sangat tidak baik. Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah keadaan yang sangat tidak baik. Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah keadaan yang sangat tidak baik. Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah keadaan yang sangat tidak baik. Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah keadaan yang sangat tidak baik. Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah keadaan yang sangat tidak baik. Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah keadaan yang sangat tidak baik. Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah keadaan yang sangat tidak baik. Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan ter
kebutuhan dasar dari murid-murid kita ini tidak terpenuhi, salah satunya saja, maka anak-anak kita ini akan melakukan kesalahan. Namun sebagai guru, bagaimana kita dapat menggali atau untuk mengetahui bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis ya, Bapak. Untuk bertahan hidup, misalnya ada anak kita yang mencuri hari ini, mencuri makanan. Bapak Ibu, bisa saja anak tersebut karena alasan kebutuhan hidup atau survival. Anak itu belum makan dari rumah, jadi dia lapar, dia harus memenuhi kebutuhannya untuk makan. Jika anak itu ketahuan mencuri makanan. Tapi ada alasan tertentu juga Bapak, seperti kebutuhan yang nomor 2. Kita bisa lihat di kebutuhan yang nomor 2 ini. Ya, anak melakukan pencurian makanan bisa jadi ingin diperhatikan. Dia ingin dicari-cari oleh kawannya, ingin dicari-cari oleh gurunya, karena mungkin Bapak Ibu di rumah anak ini kurang kasih sayang, kurang diterima oleh kelompoknya, jadi dia ingin diperhatikan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada lagi alasan berikutnya? Ada Bapak. Bisa jadi bukan karena lapar ataupun butuh seperti kebutuhan dasar yang ketiga, kebebasan. Anak itu ingin bebas. Ingin seperti apa sih Bapak Ibu? Saya ingin melakukan hal ini, hal itu sesuai dengan yang saya inginkan. Ternyata mencuri makanan temannya ini bukan karena dia ingin dicari-cari oleh gurunya atau ingin memakan makanannya. Ternyata dia membutuhkan kebebasan. Mandiri, ingin sesuai dengan yang dia inginkan, dia memiliki pilihan. Dan pilihannya adalah mengganggu temannya. Nah, tapi Bapak Ibu ya ingin pengaruh oleh orang lain. Nah, coba-coba seperti ini mungkin maksudnya kalau saya ambil makanan teman saya ini. Nah, berikutnya kesenangan. Anak-anak butuh happy, butuh ketawa, butuh gembira. Ada juga karakter anak-anak yang mengambil makanan temannya dan melihat temannya itu kebingungan, dia bahagia gitu. Dia suka meledek temannya, melihat temannya bingung, dia tertawa. Nah, namun kegiatan yang menyenangkan untuk anak kita ini menyusahkan temannya ya Bapak Ibu. Nah, tapi ini pun bisa menjadi alasan. Nah, Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar anak ini tentang power. Pengakuan atas kemampuannya. Mungkin anak tersebut ingin terlihat, saya hebat nih, saya pengen lihat hebat nih, saya bisa ambil makanannya. Dia berani nggak rebut makanannya dari saya. Nah, begitu ya Pak ya, jika anak itu melakukan kesalahan. Namun anak-anak tersebut melakukan kesalahan, menurut saya harus kita gali. Bapak Ibu jangan langsung kamu salah, kalau kamu harus minta maaf dan kamu harus kembalikan makanan kawanmu. Tidak seperti itu. Kita harus gali dulu kebutuhan dasar anak kita ini apa yang belum terpenuhi. Ya, di sini dalam menggali kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dalam diri murid kita sebagai seorang guru, kita harus
berada di posisi dalam restitusi. Posisi kontrol yang paling terendah menurut saya, Bapak Ibu, penghukum. Next, Pak Edi. Ya. Seorang guru yang suka menghukum, sudah pasti nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya ya seperti ada yang digambar ini, sambil melotot dan selalu bilang, kalau tidak awas kamu ya. Nah, Bapak Ibu, yang seperti ini dampaknya sangat negatif sekali Bapak Ibu terhadap murid-murid kita. Kenapa saya katakan dampaknya sangat negatif sekali? Murid akan marah dan mendendam kepada Bapak Ibu. Mengapa dia bersikap agresif? Bapak Ibu, saya pernah ingat dulu ada kawan saya duduk bersamaan dengan saya, dan saat itu kami bertemu dengan murid yang pernah kami didik di bangku sekolah dasar. Saat itu si murid sudah duduk di bangku SMP. Murid tersebut hanya memberikan salamnya, tangannya kepada saya, dan seperti dia lupa dan tidak mau melihat kawan saya itu. Itu menurut saya kecewa. Seandainya saya jadi seorang guru yang pemarah, saya harus berubah. Sangat merugi bagi kita seorang guru yang suka marah-marah dengan anaknya. Apa ilmu yang sudah kita berikan sudah diterima oleh anak itu, tapi karena marahnya kita, anak itu melupakan atau bahkan membenci kita. Gitu ya, Bapak Ibu, jangan pernah kita lakukan hal yang itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ada guru yang membuat muridnya merasa bersalah. Tapi Bapak Ibu, ini lebih baik dari posisi kontrol yang pemarah tadi. Karena nada suaranya lebih santai, lebih apa ya Bapak ya, lebih mendayu-dayu agar anak itu menyesali perbuatannya. Tapi Bapak Ibu, anak-anak yang sering kita buat merasa bersalah ini, dia akan merasa tertekan karena dia disalahkan. Dan perasaan bersalah itu tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Dia bisa menyakiti dirinya sendiri karena dia merasa bersalah, ataupun dia bisa menyakiti orang lain seperti kita, seorang guru. Ibu kok ini terus mengatakan saya bersalah. Nah, seperti itu ya. Hal ini pun harus kita hindari. Dan makanya banyak Bapak Ibu murid jadi merasa lebih dekat, lebih bersemangat dengan murid menyukai kita, lebih dekat dengan kita. Dalam pembelajaran pun murid itu akan lebih aktif. Namun Bapak Ibu, ada hal negatif yang akan tumbuh dari posisi kita sebagai teman ini. Murid kita itu akan kecewa apabila suatu saat kita sebagai guru yang memposisikan sebagai teman, artinya kita sering membantu murid itu, dan saat kita tidak membantu, murid itu akan kecewa dan dia akan berpikir, saya pikir ibu ini teman saya, ternyatanya ya ini Bapak Ibu yang kita tidak bisa menebaknya seperti apa pikiran murid kita itu terhadap kita. Namun posisi teman ini lebih baik ya Bapak Ibu ya dari posisi pertama dan kedua tadi. Nah, posisi yang keempat adalah pemantau. Bapak Ibu, memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan konsekuensi atau sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Ya, seperti mungkin ada yang murid kita ini masih saudara atau seperti apa, anak atau apa. Nah, dalam posisi pemantau ini kita tidak membawa itu. Kita pisahkan, pokoknya ini murid saya. Nah, seperti itu. Nah, pemantau ini nadanya
suaranya datar, bahasa tubuhnya itu formal. Jadi kita menjaga benar atau membuat kesalahan. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih. Kita menjadi pemantau tidak marah-marah atau tidak yang menunjuk-nunjuk murid kita, tidak. Nah, hanya kita mempertegas atau menegaskan, kita mengawasi murid kita jika memang murid kita melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang telah kita buat, kita harus memberikan konsekuensinya kepada murid kita, baik itu sanksi ataupun apa yang telah disepakati di kelas. Nah, posisi yang paling baik, menurut saya ini paling baik ya Bapak Ibu ya, posisi yang kelima. Posisi yang kelima ini adalah manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pemantau memiliki keterampilan menjadi teman, pembuat rasa bersalah bila memang diperlukan ya Bapak Ibu ya, tapi tidak boleh sering-sering dilakukan. Bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, contoh, jika kamu meyakini apa ini Bapak Ibu? Meyakini sebuah keyakinan kelas, maka apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu. Kamu bersedia memperbaikinya. Nah, itu anak-anak akan menggali sendiri, Bapak Ibu, manajerial dia terhadap dirinya. Jadi bukan kita yang memaksa anak itu melakukan sebuah tindakan, namun anak itu sendiri yang menggali dan memotivasi dirinya. Nah, Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini setelah kita memahami materi yang tadi telah saya sampaikan, kita akan sangat mudah melakukan segitiga restitusi ini. Nah, Bapak Ibu, setiap anak itu pasti melakukan kesalahan. Nah, mengubah identitas anak sebagai bentuk ya Bapak Ibu ya, sebagai bentuk pengembalian murid kepada kelompoknya setelah melakukan kesalahan. Jadi dengan segitiga restitusi ini anak-anak akan menjadi kuat karakternya setelah melakukan kesalahan. Namun tindakannya yang kita lakukan harus sesuai dengan tahapannya. Ya, Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini kita harus memvalidasi dulu Bapak Ibu. Mengapa anak-anak itu melakukan kesalahan? Saya tidak sependapat dengan kalimat yang begini. Nak, kamu sudah salah, kasihan kawanmu, sekarang kamu minta maaf. Lalu lupakan, anggap masalah ini tidak pernah ada. Menurut saya hal seperti itu tidaklah baik. Karena anak-anak harus diberi kesempatan Bapak Ibu. Kita harus menanyakan mengapa dia melakukan kesalahan, apa motivasi dirinya melakukan tindakan tersebut. Nah, setelah motivasinya itu tersampaikan, Bapak Ibu kita kuatkan. Seandainya seperti ini, mengapa kamu memukul Doni? Anak itu memukul, pasti dia mengatakan, saya diejek Doni Bu, saya tidak terima, jadi saya pukul Doni. Bapak Ibu jangan langsung marah. Jangan bilang, kurang ajar kamu ya. Oh, tidak baik ya Bapak Ibu ya, sebagai seorang guru, kita harus bilang seperti ini. Jika ibu ibu ada di posisimu, ibu pun akan melakukan hal yang sama. Ibu akan membela diri ibu saat diri ibu diejek atau dihina. Yang kamu lakukan sudah tepat dan ibu bangga denganmu. Kamu hanya memukulnya satu kali dan kamu tidak melakukannya berulang-ulang. Artinya kamu masih bisa mengontrol diri kamu. Kamu orang yang sabar, kamu orang yang baik. Nah,
Bapak Ibu, dengan kalimat seperti itu, anak-anak ini akan merasa, oh ibu itu mengerti ya perasaan saya. Nah, namun setelah Bapak Ibu menggali motivasinya seperti apa itu, Bapak Ibu kembalikan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah diyakini, yang sudah disepakati. Bapak Ibu biarkan saja, biarkan murid itu yang menyebutkan. Kita cukup menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat dan sudah kita sepakati. Karena dalam membuat keyakinan kelas itu kita sepakat secara tersirat dan tersurat. Artinya anak-anak sudah menandatangani kesepakatan keyakinan kelas tersebut. Nah, karena ini terjadinya pemukulan, artinya pasti ada di dalam keyakinan kelas itu untuk saling menyayangi. Nah, Bapak Ibu, karena anak tadi sudah melakukan pemukulan terhadap temannya, artinya anak ini sudah tidak melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati ya Bapak, sudah melanggar tentang saling menyayangi. Nah, Bapak Ibu kembali tanamkan dalam diri murid kita apa yang menjadi kesepakatan kita untuk saling menyayangi. Nah, setelah Bapak Ibu mengingatkan anak-anak tersebut terhadap keyakinan kelas, Bapak Ibu bentuk lagi karakter anak itu. Bapak Ibu tanya, jadi setelah ini untuk menjalankan atau untuk mewujudkan keyakinan kelas yang sudah kamu yakini, apa yang akan kamu lakukan? Nah, anak-anak itu pasti saya ingin lebih baik, Bu. Nah, kalau anak-anak ingin menjadi lebih baik, artinya anak-anak harus seperti apa? Anak-anak itu sendiri akan menjawab, Bapak Ibu. Dia akan mengatakan bahwa saya akan menyayangi teman saya akan meminta maaf kepada teman saya tidak akan melakukannya lagi, atau saya akan terus mengingat tentang kasih sayang, saya akan lebih menanamkan lagi pada diri saya tentang kasih sayang. Nah, seperti itu Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi, anak-anak itu tertata dan setelah melakukan kesalahan, karakternya lebih kuat. Dia kembali ke kelompoknya, kembali ke kelasnya itu dengan yang lebih baik lagi. Jika segitiga restitusi ini tidak kita lakukan, menurut saya mungkin akan ada dendam antara anak tersebut dengan kawannya tadi. Karena mengapa saya harus minta maaf, tapi Bapak atau Ibu guru tidak mau mendengarkan alasan saya. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Di sini pun saya menyematkan link YouTube saya tentang keyakinan kelas. Nah, nanti bisa kita share di kolom chat. Ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Ini sedikit berbagi dari saya. Semoga sharing kita malam ini akan banyak manfaatnya bagi saya pribadi dan Bapak Ibu semua yang ada di room ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Yuni Arianti yang sudah menyampaikan materinya. Yang mana materi ini sangat menarik sekali, Bu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu peserta webinar mendapatkan ilmu baru, Bu ya, terutama saya pribadi bahwasannya tentang membuat keyakinan kelas dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, jika ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Ibu Yuni Arianti, dipersilahkan bisa bertanya secara langsung atau bisa tulis di kolom chatnya ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu peserta webinar, jika ada pertanyaan terkait atau sharing bisa disampaikan secara langsung atau melalui kolom chat. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, sepertinya Bapak Ibu peserta webinar sangat antusias sekali Bu ya
Jadi fokus mendengarkan, jadi belum terpikirkan untuk pertanyaan. Jadi mungkin di sini terkait ini Bu, kendala dalam pelaksanaan itu ada tidak Bu? Untuk membuat keyakinan apakah sering terjadinya perbedaan pendapat atau apa? Ya, baik Bapak. Sedikit ya Pak ya, karena saya ada di kelas rendah, saya terkendala di durasi ya Bapak ya, durasi karena anak-anak di kelas rendah ini masih dominan bermain dan memang sedikit-sedikit kita harus kembalikan lagi fokus anak itu terhadap kegiatan yang sedang kita lakukan. Kalau untuk perbedaan pendapat di kelas rendah SD ya Pak ya, tingkatan sekolah dasar, tidak terlalu begitu banyak kendala. Namun begini Bapak, karena saya dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan itu dengan mengatakan seperti ini, anak-anak sikap-sikap terpuji itu seperti apa ya nak? Sikap-sikap tercela itu seperti apa ya nak? Lebih sering anak-anak itu dalam saya membuat keyakinan kelas itu Pak, memiliki kesamaan dengan temannya, hanya penyampaian kalimatnya yang berbeda-beda, seperti jangan buang sampah sembarangan. Si kawan sebelahnya buatnya begini, piket kelas setiap hari gitu. Nah Bapak, nah seperti itu kita harus membuat kalimatnya lebih positif lagi, seperti itu sih Pak untuk di kelas rendah. Hanya durasi waktu Pak, mungkin dalam hari itu saya bisa menghabiskan waktu hanya untuk membuat keyakinan kelas seperti itu. Karena keyakinan kelas ini Pak, setelah kita sepakati, kita tanda tangani bersama dengan anak-anak. Nah anak-anak ini ada Pak yang masih, Ibu saya tanda tangannya di mana, seperti apa. Nah memang butuh ketelatenan untuk guru kelas rendah. Namun tetap selesai Pak dalam durasi 1 hari sampai terpasang poster. Seharusnya poster ya Pak ya yang dipasang. Namun untuk mengingatkan anak-anak, karena keterbatasan, kebetulan saya ini tinggalnya di Pagar Dewa Pak, SD Negeri Sukajaya, yang memang agak jauh ke Jalan Lintas Liwa. Jadi kemarin saya dalam membuat keyakinan kelas itu, saya tempel di karton bersama anak-anak. Dan alhamdulillah setiap pagi anak-anak membaca sambil duduk karena saya tempelnya agak tinggi. Hanya itu saja sih Pak. Kendalanya untuk kelas rendah hanya di durasi. Ya. Baik. Terima kasih Bu, jawabannya lengkap sekali ini Bu. Dan tentunya sangat menarik ini pembahasannya. Baik, terima kasih Bu Yuni atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan Bu dari Ibu Dina Sonia. Izin bertanya, mengenai karakter anak didik itu berbeda-beda. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Ya, silakan Ibu Yuni. Iya. Baik, terima kasih Ibu Dina Sonia atas pertanyaannya. Izin saya akan mencoba menjawab. Ya, karakter anak didik itu berbeda-beda. Lalu bagaimana mengatasinya? Betul sekali Ibu. Setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Anak itu terlahir berbeda. Kita tidak boleh menyamaratakan anak didik kita itu dengan yang lainnya. Satu kelas, jika jumlah anak kita ada 30, maka karakternya pun akan ada 30. Kenapa saya katakan seperti itu? Bapak Ibu, kita sebagai manusia memang terlahir berbeda. Jadi ada kodrat alam yang memang tidak bisa kita ubah, namun bisa kita tutupi. Bapak Ibu, ada anak dengan karakter pemarah. Anak ini pemarah. Dia egois, dia keras kepala, dia tidak mau diatur. Nah, itu pasti ada Bapak Ibu.
Bahkan mungkin kita yang ada di dalam room ini, Bapak Ibu, mungkin kecilnya itu memang punya kodrat alam seperti itu. Tapi tugas kita sebagai seorang guru adalah Bapak Ibu, setiap anak yang memiliki karakter yang karakternya yang lebih baik. Jadi kita tebalkan karakter yang baiknya. Contohnya begini Bapak Ibu, anak itu pemarah. Anak pemarah itu dalam hati kecilnya dia gampang kasihan sama temennya. Sebenarnya anak pemarah itu gampang kasihan dengan temennya. Nah, kita tanamkan tentang kasih sayang. Kita tanamkan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan teman untuk saling memaklumi, untuk saling menerima kekurangan masing-masing. Tapi sebagai makhluk Allah, seperti apapun kita semua disayang oleh Allah dan Allah tidak membeda-bedakan kita. Nah, seperti itu, kita harus menanamkan karakter seperti itu untuk kelas rendah ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk kelas tinggi atau tingkatan SMP, SMA, sebenarnya lebih asik lagi. Bapak Ibu lakukan pendekatan, Bapak Ibu lebih sering ngobrol dengan anak-anak itu ya, lebih sering menggali potensi baiknya, tutupi hal negatif dari anak itu dengan memunculkan dan mempertebal hal positifnya. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Ya dengan kita sering berkomunikasi yang baik dengan anak itu. Dan hindari, Bapak Ibu, setiap anak melakukan kesalahan, hindari marah-marah. Ya, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Ibu Dina Sosnya. Ya, terima kasih Ibu Yuni. Bagaimana Ibu Dina atas jawabannya? Ya, sepertinya sangat memuaskan ya terkait karakter anak didik. Jadi di sini poin yang paling penting bahwasanya setiap anak memiliki karakter yang berbeda, Bu ya. Iya, betul Bapak. Iya, benar. Jadi kita tidak harus menyamakan karakter anak karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Jadi kita harus memberikan dampak yang positif, jangan yang negatif. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Nurhayati. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum? Ya, bagaimana Bu? Apakah Ibu ada pengalaman terkait mengatasi anak yang tantrum? Ya, saya persilakan Ibu Yuni. Ya, kalau untuk pengalaman mengatasi anak yang tantrum ini, saya belum punya pengalaman ini ya Bapak ya. Untuk Ibu Nurhayati, saya belum punya pengalaman ini, tapi mungkin bisa kita coba ya Bapak Ibu jika kita mengatasi anak yang tantrum. Bapak Ibu, seperti apapun permasalahan yang ada pada diri anak kita, anak didik kita, bahkan anak kita di rumah, kita coba terapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai terpenuhi pada diri anak ini. Kalau kita sudah mengetahui kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi, Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan kita akan menemukan solusinya. Jadi ada Bapak Ibu anak ini yang memang kita tanya begini tidak mau jawab, kita tanya begitu tidak mau jawab. Bapak Ibu jangan takut dengan bahasa tubuh. Bapak Ibu coba pegang pundak anak itu, pegang tangannya. Bapak Ibu katakan begini, nak percayalah, Ibu sayang denganmu, Ibu peduli denganmu, dan Ibu yakin kamu orang baik, kamu anak baik. Hanya saja kamu belum mau terbuka. Jadi ayo terbuka dengan Ibu. Nah, seperti Ibu ya, jadi ada di sekolah saya ini Ibu anak yang memang tidak mau disentuh, tidak mau didekati oleh gurunya, itu tidak mau gitu. Mungkin anak ini ya sulit gitu. Jadi kita tidak boleh cuek terhadap anak ini, dan memang butuh waktu lebih dan anak ini, tapi dengan menggali kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi dari anak ini. Demikian ya
Ibu Nurhayati, ya, saya bisa menjawab sebatas ini. Ya, terima kasih Ibu Yuni. Bagaimana Ibu Nurhayati atas jawabannya? Ya, sepertinya cukup ya, cukup sudah terjawab. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni Ariyanti bisa kita terapkan khususnya pada pembelajaran di kelas ya, sehingga kita bisa membuat keyakinan kelas dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Baik, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu pertanyaan? Ada ini Pak Iklat dari Bu Tusiyati. Oh, iya Bu, Iya, di dari kolom Ibu chat. Iya ya, ada dari Ibu Tusiyati. Izin bertanya Bu, saya baru-baru ini mengalami kehilangan HP anak saya. Ternyata yang membawa HP tersebut anak didik dan pas saya telusuri benar adanya. Lalu saya suruh pulangi HP tersebut. Keesokan harinya dipulangi dalam keadaan sudah tidak berbentuk karena rusak. Jadi untuk selanjutnya sikap apa yang saya ambil? Ya, bagaimana Ibu Yuni? Ya, baik. Untuk pertanyaan dari Ibu Tusiyati, hal ini memang sangat berkaitan Ibu dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk murid kita ini ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Di sini Ibu ingin bersikap seperti apa? Ya, baik. Seperti apapun Bu Tusi, kita pasti sangat kecewa. Apalagi ya namanya HP. HP itu sekarang seperti bukan alat komunikasi saja, bahkan data-data penting atau dokumen-dokumen penting kita simpan di HP itu ya Ibu ya. Pasti Ibu Tusi ini sangat kecewa sekali. Saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan. Namun sebagai seorang guru, Ibu, kita hargai usaha anak kita yang telah mau mengembalikan HP Ibu meskipun dalam keadaan rusak. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi anak ini sudah berusaha, Ibu, sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Namun mungkin anak ini ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga anak ini merusak HP Ibu. Ibu, kita harus memperbaiki karakter anak ini agar lebih kuat dan lebih baik lagi. Jadi, saya menyarankan Ibu Tusi, yang pertama, Ibu harus legowo, karena inilah ujian kita sebagai seorang guru, tidak hanya berkorban waktu, berkorban yang lain-lain. Mungkin hari kemarin Ibu harus berkorban dalam bentuk materi. Percayalah Allah akan membalas semuanya dengan hal yang lebih indah dan lebih baik. Namun tindakan yang harus Ibu lakukan adalah Ibu lakukan segitiga restitusi. Insya Allah nanti saya akan meminta Pak Edi untuk membagikan materi yang saya sampaikan malam ini. Bapak Ibu bisa pelajari dan Bapak Ibu bisa praktekkan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin kebetulan memiliki kontak WA saya, nanti boleh kolaborasi dengan saya via WA bagaimana tindakan selanjutnya dan selanjutnya. Saya bersedia untuk membantu Bu Tusi agar begini Bapak Ibu Tusi, anak ini kembali ke kelas, kembali ke sekolah dengan karakter yang lebih baik dan dia menyadari bahwa apa yang telah dia lakukan itu salah dan dia harus lebih baik lagi, dan sebenarnya tidak salah Ibu juga memberikan konsekuensi. Tapi ingat Ibu, konsekuensi bukan hukuman. Contohnya, jika ada anak yang merobek baju temannya, konsekuensinya adalah anak itu mau menjahit baju temannya. Nah, untuk hal ini pun Ibu boleh memberikan konsekuensinya seperti itu. Namun, tetap harus dilihat Ibu latar belakang anak kita ini dari keluarga yang seperti apa. Ya, jadi kalau saran saya sih, Ibu, kalau Ibu tahu latar belakang keluarganya memang dari keluarga yang kurang mampu, artinya Ibu kebutuhan dasar anak ini tentang dia mungkin ingin memiliki handphone ya Ibu ya, tapi dia tidak bisa.
Namun bisa jadi kalau sudah kita gali nanti motivasi yang lain bisa timbul. Nah, Ibu dalam menggali motivasi anak ini melakukan pencurian handphone Ibu ini harus banyak sabar, kontrol diri ya Ibu ya. Begitu Ibu Tusi, saran dari saya yang harus dilakukan. Ya, terima kasih Bu Yuni, jawabannya sangat lengkap sekali. Bagaimana Ibu Tusi? Sudah terjawab Bu ya? Semoga cukup memberi jawaban yang Ibu tanyakan. Baik, mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan tidak terjawab Bapak Ibu, karena di sini sudah lebih dari 3 pertanyaan ya. Iya, Mungkin nanti di lain waktu kita bisa sharing lagi, karena mengingat waktu dan masih ada materi selanjutnya. Sebelumnya terima kasih Bu Yuni yang sudah berbagi dan sharing ini terkait membuat keyakinan kelas dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu peserta webinar, khususnya saya pribadi Bu ya, saya juga masih belajar ini. Ya, terima kasih Pak, kita Ibu Yuni. Sama-sama belajar. Ya, sama-sama Bapak, terima Ya. kasih banyak. Baik, Bapak Ibu peserta webinar masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, yang mana di sini ada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Susanto, SPDGR. Beliau merupakan Wakil Kepala Sekolah sekaligus CGP Angkatan 7 Lampung Barat. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah baik, baiklah. Ya, sudah siap Pak Edi untuk sharing bersama Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini? Insya Allah siap, baiklah. Ya. Baiklah Pak Edi, saya persilahkan. Terima kasih Pak Iklab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Luar biasa penjelasan dari Ibu Yuni ya, sangat lengkap dan teori-teorinya juga didukung oleh praktik juga di sekolah. Saya merasa merefresh ulang lagi nih materinya Ibu Yuni. Terima kasih. Kemudian di sini ada rekan-rekan saya juga, Bapak Ibu guru baik tingkat PAUD, SD, SMP hingga provinsi SMA ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas ketersediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar yang malam hari ini luar biasa, sangat menarik ternyata ya. Ternyata kita selama ini kalau saya di posisi yang Ibu Yuni jelaskan tadi masih bisa juga sebagai pembuat rasa bersalah atau penghukum ya. Ternyata ada posisi yang lebih baik lagi, yaitu sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini sebenarnya sifatnya adalah bincang santai, dan misalkan ada pertanyaan nanti saya akan berkolaborasi sama Ibu Yuni. Sebenarnya sifatnya adalah kolaborasi dengan Ibu Yuni ya, Ibu Yuni. Tetapi karena memang antusias dari Bapak Ibu semua, sehingga memang alhamdulillah sudah terjawab semua keluh kesah Bapak Ibu semua. Di sini saya hanya membagikan praktik baik saja yang telah saya terapkan di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 1 Pagardewa. Saya sama Ibu Yuni ini masih di satu kecamatan Kabupaten Lampung Barat ya, di Kabupaten Lampung Barat. Hanya saja memang jaraknya yang luar biasa jauh. Karena ini sifatnya praktik baik, tentunya Bapak Ibu ini akan beda cerita atau beda hal jika ini diterapkan di jenjang sekolah yang berbeda ataupun dengan kondisi sekolah yang berbeda, bahkan juga lingkungan geografis maupun suku, budaya, agama yang melatar belakangi, sehingga budaya positif ini bisa atau tidak diterapkan. Sekali lagi saya hanya berbagi praktik baik. Dan sebagai awalan saya izin share screen dulu Pak Iklab. Iya Pak, silakan. Jadi sepenuhnya sudah disampaikan sama Ibu Yuni terkait bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Tentunya Bapak Ibu perlu diingat kembali bahwa dengan adanya budaya positif ini harapannya adalah menjadi pembiasaan-pembiasaan yang nantinya membuat murid dan seluruh warga sekolah itu merasa aman dan nyaman di sekolah. Ya, indikatornya itu banyak
saat murid dan guru akan aman dan nyaman di sekolah itu sangat banyak ya Bapak Ibu. Di sini saya akan mengambil atau akan memberikan praktik baik terkait keyakinan kelas, membentuk budaya positif dengan keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu kita sepakati dulu nih, apa sih yang ada di benak kita terkait tentang budaya. Nah, coba mungkin ada yang bisa memberikan gambaran sedikit terkait pengertian budaya, bisa tulis di kolom chat atau raise hand. Siapa tahu ingin membagikan pengalamannya atau pengetahuannya terkait budaya. Kita bagikan kesempatan buat Bapak Ibu semua ya, Pak Iklop. Ya, silakan Bapak Ibu peserta webinar bisa tulis di Biar kolom chatnya. melihat keaktifan antusias dari Bapak Ibu semua. Karena di sini kita sifatnya bincang santai Bapak Ibu. Jadi kita saling berdiskusi, saling berbagi pengalaman, mungkin juga cerita di sekolahnya. Atau belum ada? Kita lanjut dulu ya, Pak Iklop. Jadi Bapak Ibu, Bisa lanjut. Sudah oh ada ini nih, ada Pak Edi. Fajar. Ya, Oh ya, ada. Pak Fajar. Menurut saya budaya itu sesuatu yang sudah ada dan menjadi sebuah kebiasaan. Oke, betul Pak Fajar, terima kasih. Kemudian Pak Nunu, budaya adalah kebiasaan dari nenek moyang yang turun menurun. Oke, hampir sama seperti arahnya ke adat istiadat ya Pak Nunu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelumnya Bapak Ibu, yang saya pahami ini nggak saya literatur lagi. Menurut saya kita harus ya ini karena pendapat teman-teman juga sudah sangat baik. Hanya saja saya perkuat saja bahwa untuk budaya ini berasal dari dua suku kata, yaitu budi dan daya. Budi itu artinya baik, kemudian daya ini artinya pikiran. Berarti berasal dari pikiran yang baik, yang harapannya menjadi suatu pembiasaan. Maka akan salah kalau kita sampaikan atau kita katakan budaya korupsi. Nah ini karena korupsi itu bukan berasal dari pikiran yang baik gitu ya Bapak Ibu. Baik, lanjut. Tadi sudah disampaikan oleh oleh Ibu Yuni terkait pertanyaan pemantik. Mohon maaf ini lampunya padam. Kalau daerah Wailong ini lagi padam ini Pak Iklop, jadi mohon maaf nanti kalau laptopnya mati ya. Sekilas saja Bapak Ibu terkait pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu peraturan atau tata tertib yang telah ada apakah memunculkan budaya positif. Tentunya ini yang sering kita buat di sekolah ya Bapak Ibu, terkait peraturan, tata tertib maupun konsekuensi dan sanksi-sanksinya. Kemudian mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas, tadi sudah disampaikan sama Ibu Yuni. Kemudian bagaimana mewujudkan kelas yang efektif. Mari kita bahas sedikit, semoga bisa menggugah. Ternyata Bapak Ibu, untuk menciptakan lingkungan yang positif, ini ternyata ada standar nasional pendidikan kita, bahwa setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan, jadi setiap warga sekolah itu bisa dari penjaga sekolah, kantin, maupun tukang kebunnya, hingga ke komite, hingga wali murid, bahwa harus mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, pertanyaannya adalah nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita buat, sehingga nilai-nilai kebajikan itu menjadi standar kita dalam mensepakati dan meyakini dan berkomitmen untuk melaksanakannya. Ternyata tujuan mulia dari disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Di sini sudah terbentuk nilai-nilai kebajikannya, diantaranya yaitu berdisiplin, jujur, peduli, bertanggung jawab. Jadi tanpa harus melihat nilai-nilai kebajikan yang ada, ternyata di lingkungan sekolah itu nilai-nilai kebajikan itu sudah ada Bapak Ibu, sudah muncul. Dan jika kita tanyakan secara langsung kepada anak, kenapa anak-anak mengikuti atau menerapkan peraturan ini? Biar kami disiplin
Pak, biar kami disiplin, Bu. Nah, ternyata anak-anak itu sudah paham terhadap nilai-nilai kebajikan, tetapi secara teori mungkin belum mengenalnya. Kita lanjut. Kemudian untuk membentuk suatu keyakinan atau kesepakatan tadi ya, di sini ada keyakinan sekolah dan kelas. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sekolah itu ada dua keyakinan, yaitu keyakinan sekolah yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Kemudian satu lagi adalah keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh warga kelas. Sifat-sifat keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah memiliki sifat abstrak atau lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret atau dapat digapai ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Betul kata Ibu Yuni tadi, tidak ada istilah negatifnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nanti akan ada beberapa contoh Bapak Ibu terkait keyakinan kelas, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan muluk-muluk ya Bapak Ibu, apalagi kita ada istilah pembelajaran terdiferensiasi. Kita harus melihat kondisi dan situasi sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau musyawarah. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, maksudnya adalah keyakinan kelas yang ada, yang telah kita buat, bisa kita terapkan. Misalkan 1 minggu ternyata tidak sesuai, bisa kita ganti lagi. Tergantung komitmen warga sekolah tersebut atau warga kelas tersebut. Kecuali keyakinan sekolah ya, keyakinan sekolah ini biasanya dibentuk sesuai dengan visi misi sekolah. Nah, untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa menerapkan kegiatan-kegiatan diantaranya yang pertama yaitu membuat sebuah tabel. Tabel itu isinya adalah kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Di sini ada 2 tabel, yaitu tabel T dan diagram Y. Untuk tabel T, contoh, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nilai kebajikannya adalah hormat, bekerja, kemudian rasa diterima dan dimiliki. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Yuni terkait slide nilai-nilai kebajikan ya. Terlihat seperti jika kita sebagai guru dan murid itu datang tepat waktu. Kemudian tidak tampak seperti yaitu siswa dan guru juga sering hadir terlambat. Ini bentuk tabel T karena seperti ini ya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian untuk nilai kebajikan bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak yaitu tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian nilai kebajikan rasa diterima dan dimiliki, tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita. Ini saya skip saja. Untuk ini diagram Y-nya atau tabel Y-nya Bapak Ibu. Agak terputus-putus ya Pak Iklop. Lanjut. Ini misalkan Bapak Ibu ingin menerapkannya di sekolah atau di kelas masing-masing, Bapak Ibu bisa minta filenya nanti ya, apa saja yang harus dipersiapkan, karena nanti tujuan akhirnya adalah keyakinan kelas yang telah dibuat ini akan kita aplikasikan dan kita buat di dalam bentuk poster maupun banner ya, bisa kita taruh di kelas maupun di dinding-dinding sekolah. Kemudian yang pertama tadi tampak seperti dan tidak tampak seperti, bisa juga melalui kegiatan tugas saya, tugas kamu, atau tugas guru, tugas murid. Misalnya buat seperti ini nanti, ini masih standar ya Bapak Ibu. Misal dibuat guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan, menjalankan keyakinan, peduli terhadap semua murid. Kemudian murid tugasnya
belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Ini masih positif ya Bapak Ibu. Kemudian kalau bentuk ini sebenarnya kalau kata bukan ini lebih kepada negatif. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa untuk belajar, merapikan barang-barang murid. Kemudian di sini juga murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain. Nah, kalau kita lihat di sini nilai-nilai kebajikannya masih belum tampak. Nah, kita bisa arahkan lagi, terbentuk kita buat menjadi ada nilai kebajikannya setiap keyakinan kelas. Ternyata Bapak Ibu, nilai kebajikan ini adalah menekankan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Betul yang seperti Ibu Yuni sampaikan bahwa seseorang itu taat dan patuh terhadap peraturan atau khawatir diberikan sanksi, itu memang masih motivasi dari luar. Ini pengalaman di kelas saya Bapak Ibu. Banyak anak-anak atau peserta didik tidak mengerjakan tugas atau PR, lebih memilih sanksi, yaitu membersihkan WC. Nah, setiap diberikan tugas, saya lebih ini aja Pak, saya nggak ngerjain tugas, saya milih membersihkan WC. Nah, ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi kita bahwa kenapa anak tersebut memilih membersihkan WC daripada mengerjakan tugas. Nah, ternyata motivasi dari dalamnya masih belum tampak atau belum keluar. Kemudian bagaimana menciptakan program kebajikan? Yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat nilai-nilai kebajikannya terlebih dahulu. Tentukan, sesuaikan dengan nilai kebajikan sekolah yang sekolah tetapkan. Kemudian kemudian kita buat dalam bentuk poster atau dokumen. Di sini saya sudah menerapkannya, tentunya dengan aplikasi yang mudah ya, yang bisa dicapai oleh anak-anak, yaitu membuat poster atau banner melalui aplikasi Canva. Di sini nilai kebajikannya, kalau Ibu Yuni tadi menyebutkan 2 teori ya, bisa Bapak Ibu bebas menggunakan yang mana saja. Kalau di sekolah itu yang pasti ada itu adalah nilai disiplin, hormat, kasih sayang, tanggung jawab, lalu toleransi, bijaksana, lalu integritas, itu pasti ada ya Bapak Ibu. Ini tinggal kita pilih saja, nanti bisa diaplikasikan di kelasnya masing-masing. Oh ya Bapak Ibu, terkait nilai keyakinan kelas, memang ini butuh komitmen bersama seluruh warga sekolah, terutama adalah terhadap pimpinan kita, karena bagaimanapun jalan atau tidaknya kegiatan tersebut tentunya adalah perlu dukungan, perlu ekosistem yang baik, perlu support system yang baik dari sekolah tersebut. Karena bagaimanapun juga kalau jika kita sendiri tetap bisa kita lakukan, hanya saja mungkin terbatas pada kelas yang kita ampu atau yang kita ajar. Terkait keyakinan sekolah ini perlu dikomunikasikan lagi kepada seluruh warga sekolah, terutama pimpinan di sekolah. Contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa menerapkan contoh keyakinan kelas yang pertama. Setiap anggota kelas perlu belajar. Di sini tidak ada bentuknya sifatnya peraturan atau tata tertib ya Bapak Ibu. Sifatnya adalah keyakinan kelas yang berisi dengan nilai-nilai kebajikan. Tapi Pak susah Pak nerapin. Kadang anak-anak itu sudah ada tata tertib, ternyata masih dilanggar, misalkan seperti itu. Nah, ini artinya bahwa motivasi itu masih dipengaruhi oleh pengaruh guru, bukan motivasi yang muncul dari dalam murid. Sehingga kalau kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu memang benar-benar muncul dari siswa sendiri, ide dari siswa-siswa sendiri, kemudian kreativitas dalam mengkomunikasikannya juga itu semua berasal dari murid atau peserta didik kita. Kemudian untuk contoh berikutnya, setiap anggota kelas perlu senang. Lalu ini contoh keyakinan kelas yang berikutnya, yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain. Nah, seperti kembali ke sifat-sifat keyakinan kelas tadi, isinya adalah konkret, logis, dan mudah digapai tadi Bapak Ibu. Dan isinya adalah masih bersifat abstrak dan universal. Isinya masih umum,
sehingga untuk yang khususnya bisa tergambar di kegiatan atau di praktek nyatanya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa tentukan dulu nilai kebajikannya, misal hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Baru membuat alasannya. Alasan kenapa memilih ke nilai-nilai kebajikan tersebut. Di sini kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama adalah dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa menentukan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian yang kedua, menyempurnakan nilai kebajikan menyesuaikan dengan keyakinan sekolah. Kemudian mari kita publikasikan dalam bentuk poster atau dokumen berupa banner atau flyer di sekolah dan media sosial. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya di sini akan membacakan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh anak-anak SMP, terutama kelas 7, 8, dan 9. Ini saya izin share screen. Ini keyakinan kelas yang sudah dibuat ya Bapak Ibu, dalam bentuk banner maupun poster menggunakan aplikasi Canva. Kalau menggunakan aplikasi Canva ini bisa anak-anak bisa buatnya ya, gampang buatnya. Seperti ini dari kelas 9B. Selalu ucapkan terima kasih kepada siapapun supaya semua senang. Nah, ini luar biasa ini Bapak Ibu. Ternyata peserta didik kita itu punya ide kreativitasnya sendiri, sehingga dengan ide dan kreativitasnya sendiri maka motivasi dari dalam atau internal itu akan lebih muncul dan lebih tampak, sehingga tidak ada campur tangan guru hanya tugasnya menuntun ya Ibu Yuni dan Pak Iklab. Kemudian usahakan tidak terlambat saat masuk sekolah supaya menjadi disiplin. Nah, anak-anak juga sudah paham ternyata mereka memiliki nilai kebajikan sendiri yang secara sadar maupun tidak sadar mereka ingin untuk melaksanakannya atau berkomitmen untuk melaksanakannya. Dengarkan dan pahami apa yang disampaikan oleh guru. Membuang sampah pada tempatnya agar tetap bersih. Jangan malu untuk bertanya supaya selalu mengerti. Lalu yang terakhir adalah tidak mengandalkan orang lain untuk menciptakan sikap mandiri. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa, jika ingin melihat salah contohnya, ini sebenarnya sudah umum di beberapa sekolah sudah menerapkan keyakinan kelas, apalagi terkait dengan kurikulum merdeka. Mungkin itu saja Bapak Ibu terkait praktik baik yang telah saya terapkan di lingkungan sekolah saya. Sekiranya Bapak Ibu ada pertanyaan maupun ingin sharing, saya persilakan. Kemudian saya kembalikan kepada Pak Iklab selaku moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi yang sudah sharing tentang praktik baiknya membuat keyakinan kelas dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Materi yang disampaikan sangat menarik sekali. Untuk Bapak dan Ibu peserta webinar, jika ada pertanyaan bagaimana cara membuat keyakinan kelas agar lebih menarik atau bagaimana, silahkan ditanyakan langsung ke narasumbernya. Di sini ada narasumber yang hebat yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu dan berbagi praktik baiknya. Ya, silahkan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui kolom chat, silahkan mungkin ditulis. Bentuknya diskusi aja ya Pak Iklab ya, karena mohon maaf Bapak Ibu, bukan guru hebat, hanya berbagi praktik baik saja. Ini luar biasa aja moderator ini, improvisasinya. Ya, silakan. Di sini juga ada Ibu Yuni juga bisa. Ya, jadi mungkin dari Bapak atau Ibu yang sudah pernah membuat keyakinan kelas namun ingin sharing, ya disilahkan.
Ya, sepertinya terlalu fokus ya Pak Edi. Mungkin belum ada beberapa pertanyaan. Ya, ini muncul pertanyaan dari Pak Pajar. Izin bertanya, apakah keyakinan kelas memiliki sanksi seperti peraturan kelas atau bagaimana? Ya, dipersilakan Pak Edi untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Iklab dan terima kasih juga Pak Pajar. Terkait keyakinan kelas, apakah memiliki sanksi seperti peraturan kelas? Mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Tadi di awal pertanyaan pemantiknya, kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Sebenarnya sudah dijawab sama Ibu Yuni ya di sesi pertama tadi. Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas, jika dia memiliki sanksi, maka ini lebih kepada peraturan kelas atau tata tertib kelas. Sehingga untuk menjawab bahwa kita ini adalah mendidik untuk memanusiakan manusia, sehingga sanksi tersebut tidak perlu kita gunakan. Karena nanti khawatirnya kita sebagai pemberi hukuman akhirnya kan. Seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya bahwa anak-anak lebih suka membersihkan WC atau memungut sampah daripada mengerjakan tugas. Nah, ini juga bisa mengakibatkan bahwa anak itu termotivasi dari luar, tidak dari dalam, sehingga anak itu lebih merasa nyaman dengan mungkin sanksi yang diberikan, sehingga tidak merubah ia menjadi lebih baik lagi. Kalau anak-anak kita yang bermasalah demikian, coba tanyakan, anak-anak lebih suka mengerjakan PR atau membersihkan WC? Bersihkan WC Pak. Nah, ini kan artinya peraturan yang kita buat itu belum mengenai keyakinan siswa tersebut. Sehingga kalau keyakinan kelas tidak perlu sanksi Bapak Ibu. Kita sebagai guru hanya mengingatkan kembali, menuntun kembali. Salah satu contohnya seperti ini. Ada keyakinan kelas bahwa di kelas tersebut siswa dan guru selalu melepas sepatu saat masuk kelas. Nah, di sini juga udah katanya bukan wajib atau tidak boleh atau apa ya, karena kita menghindari kalimat negatif. Jadi kita sifatnya positif. Siswa dan guru saat masuk kelas melepas sepatu agar kelas bersih. Nah, itu juga masih menjadi masih menjadi ada yang pro, kemudian ada yang anti. Bagaimana bisa guru melepas sepatu sedangkan itu guru gitu. Nah, kita juga sebagai guru tidak boleh egois bahwa keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas kita itu adalah keyakinan yang berasal dari kesepakatan bersama. Kemudian kita sebagai guru juga wajib dan tidak ego terhadap keyakinan yang dibuat oleh siswa tersebut. Itu tadi. Jadi tentunya untuk keyakinan kelas tidak ada sanksi karena sifatnya adalah memunculkan komitmen, memunculkan motivasi dalam diri. Kalau peraturan kelas lebih kepada tata tertib ya. Jika siswa tidak demikian maka sanksi. Nah, ini akhirnya siswa lebih menyukai sanksi daripada mengikuti peraturan. Ini juga sudah karena ini sifatnya berbagi praktik baik, saya juga sudah komunikasikan kepada guru bimbingan konseling. Selama ini Ibu BK atau Bapak BK dengan adanya peraturan kelas atau tata tertib, tingkat kedisiplinan semakin menurun atau merosot. Ternyata merosot, lebih banyak pelanggaran-pelanggaran. Mungkin itu Pak Pajar dan Pak Iklab. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, atau Ibu Yudi. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi sudah dijawab ya Pak Pajar tentang keyakinan kelas itu memiliki sanksi seperti peraturan kelas atau tidak. Jadi poin pentingnya bahwasanya peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas. Karena di sini peraturan kelas itu kan bunyinya tata tertib, jika melanggar ada sanksi, sedangkan keyakinan kelas itu kita hanya mengingatkan dan saling memberikan motivasi ya. Benar nggak Pak Edi? Benar Pak Iklab. Ya, benar ya Pak Edi. Ya. Ya, bagaimana Ibu Yuni, ada tambahan Bu? Sedikit Pak, untuk memperkuat jawaban dari Pak Edi tadi. Dalam keyakinan kelas itu sebenarnya kita boleh kasih konsekuensinya. Contohnya tadi nih Pak, di kelas itu kan kita harus menjaga kebersihan. Jika ada salah satu anak kita tiba-tiba memakai sepatu yang kotor dan masuk ke kelas,
kelasnya akan menjadi kotor kan Pak. Sebenarnya konsekuensinya anak itu membersihkan kelasnya yang dia kotori tadi seperti apa yang telah dia lakukan. Jadi dia seperti lebih bertanggung jawab atas sikap dia. Seperti itu saja sih Pak konsekuensinya. Tidak untuk menghukum lebih, jadi harus membersihkan satu sekolah atau seperti apa, seperti itu. Jadi budaya positifnya tumbuh Pak sebagai anak yang bertanggung jawab. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Terima Yuni. kasih. Benar sekali. Terima kasih Tambahan, Ibu Yuni terima kasih yang Bu Yuni. sudah melengkapi dan berbagi jawaban. Bagaimana Pak Fajar sudah dijawab oleh kedua narasumber kita. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi ini tentang ini pertanyaan dari Bu Lucy sama ya. Sepertinya dengan pertanyaan Pak Fajar tadi sudah dijawab oleh kedua narasumber. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Eka Putra. Izin bertanya, tolak ukur keberhasilan atau tidaknya keyakinan kelas itu apa Pak? Mengingat perubahan itu pada peserta didik dan tindak lanjutnya bagaimana? Terima kasih. Ya, silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Ikrab dan Pak Eka. Jika ditanya tolak ukur ini lebih kepada prestasi belajar dan hasil belajar ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu terkait keyakinan kelas yang kita buat di kelas itu tentunya harapannya adalah bahwa baik disiplin dan motivasi siswa itu semakin meninggi atau meningkat sehingga kegiatan di kelas, proses belajar mengajar itu menjadi aman dan nyaman. Nah, pengaruhnya ya sebenarnya luas Bapak Ibu. Jika di kurikulum Merdeka memang kita fokusnya tidak pada ketercapaian materi, hanya saja materi esensial, tetapi sekali lagi proses belajar mengajar di sekolah, di kelas itu adalah bagaimana kita memanusiakan manusia, memerdekakan manusia, bahwa peserta didik itu adalah seseorang yang memiliki kebutuhan berbeda-beda dan juga siswa tersebut adalah bagaimana dia merasa aman dan nyaman di kelas kita. Kemudian untuk indikatornya, jika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas tersebut, bisa dilihat bagaimana tingkat kedisiplinan siswa atau siswi tersebut di kelas. Kalau untuk indikator prestasi belajar dan hasil belajar, tentunya ini banyak faktor yang menentukan ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang kurang, bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan bahwa jika keyakinan kelas tersebut bisa berganti dari waktu ke waktu. Kemudian untuk tindak lanjutnya, jika memang ini tidak sesuai, tidak sulit untuk digapai oleh peserta didik, maka kita ganti dengan nilai kebajikan yang lain. Kemudian ternyata banyak siswa yang melakukan dengan konsekuensi tersebut, ya tentunya ini akan menjadi perhatian kita bersama. Dan disitulah letak seni kita mengajar Bapak Ibu. Bukan berarti dengan adanya keyakinan kelas ini maka permasalahan di kelas maupun di sekolah itu menjadi selesai. Nah, tugas kita adalah selalu merefleksi, kemudian mengevaluasi sehingga seni kita dalam mengajar itu muncul gitu Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf Pak Eka. Terima kasih Pak Iklab. Ya, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Semoga terjawab ya Pak Eka atas pertanyaannya tadi. Mungkin dari Ibu Yuni mau ada tambahan? Cukup Bapak pendapat dengan Pak Edi. Ya, siap Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Desita. Maaf Pak, bagaimana kalau ada anak yang sering tidak mengerjakan PR? Ya, ini mungkin sering dialami ya oleh beberapa Bapak Ibu terkait anak yang tidak mengerjakan PR. Jadi ini bunyinya tanggung jawab terkait tugas. Ya, mungkin di sini ada Pak Edi ataupun Ibu Yuni yang mau berbagi atau sharing terkait bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mengerjakan PR. Ya, silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Iklab. Karena ini sifatnya sharing ya Bapak Ibu.
perlu kita refleksi diri kembali Bapak Ibu terkait PR ini, apakah sudah sesuai dengan gaya belajar murid kita atau daya tangkap anak peserta didik kita, atau bahkan PR tersebut terlalu membebani. Nah, makanya menurut saya sangat penting di kurikulum Merdeka bagaimana kita memahami kebutuhan murid yang berbeda-beda tersebut. Mungkin anak tersebut ada kendala dalam pengerjaan PR, apakah kita sudah menanyakannya, atau juga mungkin PR tersebut terlalu membebani sehingga tidak dikerjakan. Nah, ini harus kita refleksi diri juga Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu terkait PR ini, coba PR ini diserahkan kembali kepada murid. Anak-anak untuk tugas yang Bapak Ibu berikan, silahkan diberikan kebebasan murid itu mengerjakannya. Nah, ini semua terjawab di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu bisa membuat atau memerintahkan tugas tersebut dalam bentuk diagram, poster, ataupun bahkan tingkatan yang lebih proyek, bisa juga buat dalam bentuk video. Ini Bapak Ibu coba beri kebebasan kepada anak sehingga anak itu bisa menyelesaikan PR kita tersebut. Tetapi ingat, kita sebagai guru harus tahu dulu bahwa terkait gaya belajar maupun kemampuan anak itu kita harus mengetahui sehingga kita bisa melakukan tindakan apa yang harus kita berikan kepada peserta didik kita. Siapa tahu itu tadi ternyata PR itu membebani, atau selama ini PR-nya hanya CBSA, catat buku sampai habis misalkan. Nah, ini kan tentunya sudah tidak relevan lagi dengan gaya belajar anak. Coba diberi kebebasan peserta didik kita dalam penyelesaian tugas-tugas yang kita berikan. Mungkin itu saja sih dari saya Pak Iqlab. Ya. Terima kasih Ibu Desita atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan pengalamannya terkait bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mengerjakan PR. Jadi mungkin lebih tepatnya kita menanyakan kendalanya Pak ya. Apakah anak terbebani atau merasa kesulitan mengerjakan PR atau tidaknya. Mungkin Ibu Yuni mau sharing Bu terkait cara mengatasi anak yang tidak mengerjakan PR. Dipersilahkan Bu. Hampir sama Pak pendapat dengan Pak Edi. Hanya setiap sekolah memiliki murid dari background keluarga yang berbeda-beda Pak. Jadi kalau di sekolah saya itu ada anak yang memang dia tidak bisa mengerjakan PR karena memang dia di rumahnya tinggal dengan nenek kakek yang tidak bisa untuk membantu dia, kesulitan untuk membantu dalam belajar. Jadi kalau tidak salah sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu lah Pak, sebelum saya bertugas di Sukajaya, saya pernah tugas di sekolah swasta. Ada anak yang memang setiap harinya dia tidak mengerjakan PR, tapi di sekolah anak itu saat saya pandu bisa, gitu Pak. Ternyata setelah saya ajak sharing anak itu, saya gali apa sih kendalanya. Bu, saya nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena kalau PR itu nggak bisa tanya. Kalau di sekolah bisa tanya sama ibu, tapi kalau di rumah saya nggak bisa tanya. Ternyata ya memang tidak bisa bertanya Bapak kalau dengan nenek kakek yang memang sudah usianya 60-an ke atas, yang memang di pegunungan ya Pak ya. Kalau untuk tempat tugas saya waktu itu lebih apa ya, lebih dalam lagi dari tempat sekolah ini, lebih di pedalaman lagi seperti itu Pak. Jadi untuk anak yang tidak pernah mengerjakan PR dengan latar belakang yang seperti itu, saya mengetahui alasannya. Saya selalu memberikan kesempatan untuk anak itu di jam istirahat dia bersama saya. Jadi kendalanya dia sudah memahami atas pertanyaan tersebut atau atas tugas tersebut, tapi dia butuh penguatan Pak dari saya. Betul nggak sih Bu, tugas ini nih saya harus begini. Nah, anak itu tidak percaya diri dan akhirnya memang seperti itu Bapak Ibu.
kedekatan kita sebagai seorang guru dengan peserta didik kita yang ada di sekolah itu memang sangat diutamakan. Jadi seperti apapun, jadikanlah kita ini orang yang terpercaya bagi murid kita, sehingga setiap ditemui masalah oleh diri murid kita, dia percaya kalau kita bisa membantunya. Posisi kontrol kita menjadi seorang teman. Tapi perlahan tidak boleh seperti itu terus. Kita harus merubahnya. Seperti itu sih Pak, kalau berdasarkan pengalaman saya dulu ada anak yang seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Yuni yang sudah sharing atau berbagi pengalamannya terkait cara mengatasi anak yang tidak mengerjakan PR. Jadi poin pentingnya bahwasanya kita sebagai seorang guru harus bertanya dulu Bu ya terkait kendala, apakah kesulitan terhadap soal ataupun bagaimana, atau ada masalah di rumah sehingga tidak bisa mengerjakan tugasnya. Baik Bapak Ibu peserta webinar, masih semangat? Sepertinya masih semangat ini. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi bisa tulis di kolom komentarnya. Sedikit menambahkan Pak Iklab, karena memang Ya. ini yang Silakan, Pak sifatnya juga penting ya Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu terkait PR ini coba kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Tujuannya apa untuk memberi pekerjaan rumah? Apakah dia memang penting karena untuk mencapai suatu indikator, ataukah hanya untuk memberikan tugas kepada peserta didik? Nah, tentunya ini menjadi perhatian khusus bahwa dalam menangani permasalahan pembelajaran di kelas, kita juga perlu adanya, seperti kata Ibu Yuni tadi, jam tambahan ya, misalkan seperti itu ya Ibu Yuni ya. Artinya kita perlu jam tambahan untuk memang ada perlakuan khusus terhadap mungkin peserta didik tersebut yang apa ya istilahnya, lesson loss ya, atau pembelajaran yang lemah. Nah, itu kita butuh waktu khusus atau waktu tambahan. Ini dipersilakan Bapak Ibu, daripada memberikan PR dan ternyata itu membebani, lebih baik langsung tuntas untuk di hari tersebut. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi yang sudah melengkapi pembahasan pada malam hari ini terkait bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, serta bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan khususnya pada pembelajaran yang ada di kelas. Baik, mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan? Ya, apakah sudah cukup sehingga Bapak dan Ibu bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing? Ya, sepertinya sudah cukup ini Pak Edi dan Ibu Yuni terkait pertanyaan. Mungkin Bapak dan Ibu peserta webinar juga sudah mendapatkan poin penting atau materi intinya yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber, tentunya yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu peserta webinar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Edi dan Ibu Yuni yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi atau sharing pengalamannya terkait membuat praktik baik keyakinan kelas dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Sama-sama Pak Iklab. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan webinar selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini yang sudah mengikuti kegiatan sampai selesai dan sangat antusias sekali dalam mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya.
Tunggu Ibu Yuni dulu ya, Pi ya. Iya Pak, gimana Pak? Ini paling lama ini. Lepi mau ngisi lagi nggak webinar? Kurang tahu ini Pak. Itu kemarin apa yang Google Form itu udah di-share itu. Ada yang ngisi nggak? Belum cek saya, disuruh nge-share di apa komunitas ini sama belajar ID Lampung. Ini tanpa update ini gimana sih? Perasaan udah install itu ekstensinya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya, luar biasa ini sampai episode 6 ini paling lama ini webinarnya. Terima kasih pada Pak Iklab ya. Tapi ada sedikit evaluasi buat perbaikan ke depannya. Saya juga ternyata lupa, kita itu terutama narasumber itu harus ada waktunya. Misal Ibu Yuni 30, saya 30. Nah Ibu Yuni hampir 1 jam. Nah ini akhirnya apa, ya saya amati siswa udah mulai kendor kan, peserta udah mulai kendor sampai di akhir. Tapi ya alhamdulillah ini berjalan dengan sukses. Nah untuk kedepannya Pak Iklab selaku moderator, diingatkan aja Pak Iklab kayak biasanya Pak Iklab. Kayak biasanya Iklab. Jadi kalau memang kalau udah jadi pembicara ini asik, apalagi saling sharing itu luar biasa. Kemudian untuk Pak Iklab, karena memang tadi saya lihat yang raise hand ada, kemudian yang di chatbox juga ada. Nah ini batasi aja Pak Iklab. Pertanyaan Pak ya? 2 atau 3 gitu. Dan karena narasumbernya 2, jangan diberikan kepada misalkan yang pertama Ibu Yuni aja gitu. Nah jangan. Atau bisa jadi narasumbernya dua-duanya dulu selesai baru buka sesi pertanyaan gitu ya. Jadi memang yang menarik itu memang di materi awal kan, karena banyak ilmunya gitu kan. Mungkin itu aja sih dari saya. Ibu ini luar biasa, materinya bagus. Iya Bu, keren ini. Dapat ilmu baru juga. Kapan-kapan lagi ya. Tapi memang tadi kendala sinyal loh Ibu Yuni, kayaknya putus-putus. Iya Pak. Makanya saya mau lanjut enggak ini slide-nya, karena putus-putus tadi. Ya jadi saya tadi sambil buka YouTube Pak, jadi untuk mengunci sinyal di handphone. Ini saya ngungsi di Pajar Pak Edi. Iya. Biasanya sekolah gimana ya Bu? Saya langsung pulang malam ini Pak. Oh iya. Oke kalau gitu udah Tugas kayaknya udah malam ini Pak Iklab dan Ibu Yuni, terima kasih banyak. Iya Pak, siap. Semoga berlanjut untuk episode berikutnya. Terima kasih Pak Iklab, Ibu Yuni. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu.